dan mama saya hakim di pengadilan negeri Makassar. Lalu kembali ke Gorontalo. Kebetulan mama saya keluarga besar daripada Muhammad, dan papa saya keluarga besar dengan Yusuf Kala. Dan kakek saya adalah Musakat. Di sana kakek saya itu seorang pemberontak. Dan mari kita selalu bersyukur. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takhir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Luar biasa Tuhan kita, Allah yang ajaib. Mari kita selalu bersyukur. Ajarlah dirimu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu mengucapkan kata-kata pujian kepada Dia. Jangan hanya mengeluh dalam hidupmu. Tepislah setiap penderitaan yang engkau alami, dan naiklah lebih tinggi untuk engkau mampu bersyukur kepada Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sementara bekerja dengan dahsyat dan luar biasa di hari-hari ini. Saat ini kita akan menyaksikan bagaimana seorang guru di universitas non-Kristen, seorang guru ngaji, seorang yang sangat cerdas, seorang yang cukup mapan dalam hal ekonomi, dan bagaimana ia menemukan Sang Juru Selamat Agungnya, yaitu Yesus Kristus. Dia bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, apabila saudara telah menemukan channel ini dan saudara merasa diberkati dengan pelayanan kami, saudara dapat membagi-bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang. Saudara dapat like, subscribe, dan kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, akan memberkati kita. Selamat menyaksikan tayangan kami berikut ini. Doa kami, saudara diberkati oleh Tuhan. haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya malam ini. Kalau bisa ke depan sedikit, tidak terlalu di belakang. Isi di depan masih ada, yang di belakang. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah saya diberikan. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala, dan jemaat di tempat ini. Sebelum kita membuka firman Tuhan, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Haji Abdul Tahir, SAG, dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Ya, saya seorang Muslim, seorang Islam. Muslim itu artinya pengikut Muhammad. Islam itu taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Saya mengikut Yesus tahun 2016. Lalu saya sekolah Alkitab 2 tahun di Toraja. Baru 4 tahun saya melayani. Lalu saya buka pelayanan di Bekasi wilayah 8
Di sana saya masih merintis di wilayah 8 di sama-sama ketua wilayah saya adalah Hendra atau Liu. Di sana ketua wilayah kami. Jadi saya sebagai dosen juga di salah satu Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Setelah saya dibaptis, sebelum saya sekolah saya sudah dibaptis. Jadi hajinya itu saya ganti dengan Paulus Abdul Tahir. Abdul Tahir itu Abdul artinya yang beriman. Tahir itu yang sudah dikuduskan. Amin saudara. Tidak gampang mengikuti Yesus. Harus pikul salib dan penuh pengorbanan. Dan saya menjadi dosen di salah satu institut. Saya mengambil jurusan tarbiyah bahasa Arab. Jadi saya bisa menghafal Al-Quran 30 juz, Al-Quran 6.666 ayat. 6 itu adalah antikris. Jadi saya belajar, saya bersaudara 14 bersaudara dari 2 ibu, karena saya latar belakang dari Muslim. Kalau Muslim itu Muhammad itu walaupun berapa istrinya banyak ya, 20 lebih yang ketahuan, nggak tahu yang lainnya. Dan papa saya itu 2 istrinya juga. Kami bersaudara 14 bersaudara, 1 lusin lebih. Ya. Dan yang mengikuti Yesus baru saya. Saya dijamah oleh Tuhan pada waktu saya pulang dari Pakistan. Saya sekolah di Pakistan itu 3 tahun. Saya belajar di sana fisabilillah, cara teroris. Jadi misi dan visi kami pada tahun 90, 80, mulai 80, 90 itu kami sekolah di Pakistan itu bagaimana caranya kita meremuhkan dan menghancurkan orang Kristen di Indonesia. Bahkan kami akan menjadikan syariat Islam untuk Indonesia. Apa sebabnya kami melakukan begitu? Karena papa saya asli Makassar, dia seorang angkatan darat unit 700 di Makassar, tentara, seorang haji. Kami sudah haji 2 kali. Dan mama saya hakim di pengadilan negeri Makassar. Lalu kembali ke Gorontalo. Kebetulan mama saya keluarga besar daripada Muhammad. Dan papa saya keluarga besar dengan Yusukala. Dan kakek saya adalah Musakat. Di sana kakek saya itu seorang pemberontak dan banyak orang-orang Kristen yang hidup pada saat itu. Bahkan juga di Palopo ada salah satu pendeta yang dibunuh. Cara membunuhnya itu sadis. Kakek saya itu jadi diikat. Tanya saja orang Palopo pasti tahu. Kakek saya itu Karmusaka. Saya adalah cucu daripada Karmusaka. Dan pada waktu itu pendeta itu diikat kakinya sebelah ditarik pakai kuda itu bisa terbelah bagi dua dengan hanya itu sudah. Ya itu banyak pendeta dari Palopo itu tahu saya punya kakek. Jadi sangat radikal, sangat betul luar biasa. Dan saya juga tidak menyangka menjadi orang Kristen saudara. Pada waktu saya naik haji pada waktu tahun 90 pada waktu itu masih kita naik haji itu karena dulu papa saya tentara itu dijamin oleh Presiden Soeharto. Dulu tentara itu dijamin dari ujung kaki sampai ujung rambut saudara. Bahkan kami 14 bersaudara itu bisa dapat jatah beras. Dulu itu banyak rezeki pada waktu itu saudara. Ya. Dan saya punya istri orang Gorontalo, asli Gorontalo, dia Arab Turki, keluarga daripada Paden. Itu pengusaha ekspor. Dia sekarang di Jerman bersama anak saya 2 sudah pilot di Jerman, dan anak saya yang 1 masih di Fakultas Hukum di Jakarta. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, begitu goncangnya dalam rumah tangga kami karena kami itu sangat radikal, sangat fanatik dengan agama Islam. Sehingga istri saya itu memutuskan
memutuskan itu perceraian. Tetapi kalau orang Kristen nggak boleh cerai ya. Kalau sudah dipersatukan itu nggak boleh dipisahkan kecuali maut. Tetapi pada saat itu karena mereka tidak mau menerima lagi saya karena saya sudah murtad, sudah kafir, ya kan? Tapi saya katakan bahwa murtad itu adalah bukan suatu apa ya? Murtad itu adalah hijrah. Hijrah itu adalah pindah dari satu tempat lain ke tempat yang lain. Artinya saya hijrah itu karena saya menemukan suatu keselamatan di dalam Alkitab. Amin saudara. Saya ingin menegaskan sebelum saya buka firman Tuhan, saya ingin menegaskan kepada saudara yang ada malam hari ini, yang hadir di tempat ini. Setiap kita datang ibadah harus membawa Alkitab. Jangan kita andalkan teknologi. Artinya di dalam Alkitab Injil berkata di Roma 1 ayat 16-17 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah, kekuatan kita saudara. Kita sebagai orang Kristen, setiap kita mau pergi ibadah harus kita bawa Alkitab kita. Apa sebabnya? Supaya kita menjadi teladan. Harus kita disiplin. Orang Kristen itu harus disiplin, karena orang Kristen itu ibadahnya hanya sekali seminggu. Tetapi kalau orang Islam itu 5 kali sehari semalam, 5 waktu dia harus kerjakan. Apa sebabnya kita kerjakan 5 waktu? Karena jaminan keselamatan itu tidak ada. Jadi kami mencari sendiri keselamatan. Tidak ada keselamatan. Apa sebabnya kita harus sholat, teriak terus, berseru kepada Tuhan, kepada Allah. Allahu Akbar. Seperti setiap subuh, setiap kita ajan, kita teriak Allahu Akbar. Di manakah engkau Tuhan? Padahal Tuhan Yesus ada di tempat ini. Kenapa harus kita teriak? Rasanya itu Tuhan jauh. Padahal orang Kristen itu ada di tengah-tengah gereja ini. Tuhan Yesus dimanapun kita berada, Yesus itu ada. Haleluya. Ya. Jadi harus betul-betul kita setiap ibadah harus kita bawa Alkitab ini. Apa sebabnya Alkitab ini? Ini adalah perjuangan. Jadi saya masuk Kristen bukan karena harta. Kalau harta, kedudukan, martabat dan golongan, jabatan, saya miliki itu semua. Istri saya, dia seorang pengusaha dan kontraktor. Bisa tanya di Bekasi, di wilayah 8. Semua hamba Tuhan kenal saya. Tetapi saya tidak menonjolkan kesombongan dan keangkuhan, karena harta itu, pangkat itu hanya sementara saja. Tetapi untuk mencari keselamatan itu sangat sulit. Amin saudara. Justru kita harus membawa Alkitab ini adalah kekuatan ilahi, kekuatan kita. Ini ada mujizat Allah. Jadi saya masuk Kristen bukan karena harta. Lihat, orang-orang dulu, para rasul, para nabi, mereka mempertahankan Injil ini sampai mereka menghembuskan napas. Mereka berjuang. Ada yang dipancung terbalik, ada yang digoreng karena Injil ini saudara. Kalau kita tidak bawa lagi Alkitab ini saudara, setiap tahun Al-Quran itu diproduksi, dicetak, itu berapa ribu eksemplar. Kalau kita ini tidak ada lagi, karena tidak pernah kita butuh lagi Alkitab ini. Kita selalu bawa handphone. Kalau kita mengandalkan handphone, saya juga bisa sih. Saya bisa bawa beli yang mahal-mahal itu kan. Bayangkan kalau yang TV saja yang segede 32 ini saya bisa pikul bawa di sini. Tapi itu bukan Tuhan yang bermaksud demikian, tetapi harus kita menghargai ini saudara, supaya setiap tahun itu diproduksi. Ya, anak-anak kita ini harus kita berikan pembelajaran dari Alkitab ini, jangan dikasih handphone. Bahkan Alkitab sekarang saya lihat, ini bukan di sini saudara, mungkin di Papua sana. Alkitab hanya ditaruh di bawah kolong meja, tidak pernah dibaca sampai Alkitab itu berdebu. Nanti mati baru dikuburkan sama Alkitabnya. Siapa yang mau baca Alkitab di kuburan? Sedangkan di dunia saja tidak pernah baca saudara. Itu yang saya tekankan. Jadi saya masuk Kristen ini saya junjung tinggi. Keselamatan ada di tempat ini saudara. Ada kuasa, ada mujizat Allah.
Apa yang harus kita baca? Karena kekuatan kita hanya satu saja. Orang Kristen hanya doa saja. Kalau kita tidak berdoa, tidak ada berkat. Setengah berdoa, setengah juga berkat. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka berkat itu akan mengalir seperti air sungai yang tidak pernah kering. Amin, saudara. Tetapi doanya seperti apa? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi doa itu yang didengar oleh Tuhan bukan seperti kita berdoa seperti puisi yang disusun-susun. Tidak, tetapi bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun kita melayani di tempat ini, kita sudah menyampaikan kebenaran dan kita seperti malaikat, tetapi di luar sana masih rumping, masih jelekan orang, masih iri hati, masih cerita gembala kejelekannya ibu gembala masih. Saya mau tekankan, jangan coba-coba. Kita harus cerita yang tidak bagus ibu gembala dan gembala, karena gembala itu sudah diberikan kuasa dan otoritas dan sudah diutus oleh Tuhan. Amin, saudara. Jangan coba-coba kalau mau rumping yang lain. Tetapi saya akan tekankan bukan di sini, yang sana saya cerita ini. Kalau sini ibu-ibunya baik-baik semua. Amin, saudara. Iya. Tidak boleh kita menghakimi. Kita harus diajarkan yang baik. Oke lah, kita baca Alkitab kita ya. Sebentar saya lanjutkan kesaksian. Haleluya. Kita buka Alkitab kita, satu ayat saja ya. Di Matius 6 ayat 25. Di Matius 6 ayat 25, satu ayat. Kita berdiri ya, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, ini sudah, silakan duduk. Ini Tuhan Yesus telah menyampaikan pada saat dia khotbah, saudara. Dia katakan di Matius 6 ayat 25 berkata, ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit ketika situasi kehidupan bangsa Yahudi saat itu yang dalam penguasaan penjajah Roma, pemerintahan yang kejam dengan situasi kemiskinan dan penindasan mengakibatkan kemelaratan bahkan kelaparan menjadi ancaman keseharian kita. Saya mau ingin tekankan kepada saudara, hidup ini tidak usah kita terlalu khawatir tentang hidup. Hari-hari ini memang banyak yang khawatir tentang hidupnya. Di mana-mana ada gempa bumi, ada gunung yang meletus, ada kelaparan. Seperti di Jakarta banyak fenomena-fenomena yang tidak terjadi yang begitu luar biasa. Ada intimidasi, ada pembunuhan, ada setiap saat, saudara, di Jakarta. Kejadian setiap hari. Ada pemerkosaan, bahkan anak yang ada yang bunuh orang tuanya, ada bapaknya yang bunuh anak, ada suami bunuh istri, ada istri bunuh suami. Banyak tragedi yang terjadi saat ini. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, tidak usah khawatir tentang hidup kita, masalah kehidupan kita sehari-hari, makan dan minum, pakaian, Tuhan akan menyediakan bagi kita. Yang penting kita cari Tuhan yang sungguh-sungguh, dan kita banyak berdoa, berseru kepada Tuhan, menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Kita harus banyak berdoa, dan kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita berdoa, saudara. Kalau engkau berdoa, masuklah di kamar, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, jangan cengengesan, jangan terlalu. Kita harus punya power. Saya pernah saksikan, saudara, ini kuasa Tuhan. Pada waktu di Jakarta itu, saudara, saya penginjilan di Citayam, di Depok. Saya penginjilan itu 500 orang dari Islam semua.
Lalu suatu saat sudah gempar karena dibaptis ada 500 orang di Depok, sampai ada dibakar gerejanya Tiberias itu, saudara. Lalu saya dipertemukan semua para ulama dan kiai, ustadz. Dia berkata sama saya, saudara, dia bilang, "Pak, jangan engkau coba-coba agamakan orang yang sudah beragama." Tetapi saya katakan demikian, bahwa saya tidak pernah mengagamakan yang sudah beragama, karena kekristenan itu bukan mengajarkan keagamaan, tidak. Yesus itu datang ke dunia, Isa bin Maryam ruhul kalimatullah. Dia datang menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan kita, hanya kita beriman kepada Yesus. Haleluya. Iya, iman kita yang percaya kepada Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Agama tidak menyelamatkan kita, gereja tidak menyelamatkan kita, perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan kita. Hanya satu-satunya Yesus secara pribadi yang menyelamatkan kita di atas dunia ini. Jadi saya sampaikan begitu, tetapi mereka tidak mau tahu. Lalu mereka hantam saya, mereka babak belur saya sampai pecah kepala saya ini, saudara. Pecah ini 12 jahitan di kepala saya. Pakai apa itu? Gear motor, dihantam di sini. Lalu ini dia tendang gigi saya itu copot di sini. Ini gigi palsu, saudara. Luka-luka, saudara. Begitu banyak yang hantam saya, mereka dikerumuni. Akhirnya saya sudah terjatuh, saya mau mati, hampir mati, saudara. Lalu saya teriak, "Tuhan Yesus, engkau tolong saya." Pada waktu saya berseru, saudara, polisi datang langsung buang tembakan 3 kali. Akhirnya mereka mundur. Pada waktu mereka mundur, saya dibawa polisi ke asrama, di sel. Akhirnya saya dibotakin di sel. Itu dikepung itu, saudara. Polsek itu, saudara. Saya mau ingin dibunuh. Akhirnya saudara, saya di sel. Itu saya di sel 3 hari 3 malam. Seharusnya saya harus di sel itu 3 bulan. Pada waktu itu Kapolseknya yang kejam itu orang Padang, saudara. Dia bintang bunga, satu bunga di pundaknya, saudara. Akhirnya saya dimasukin sel. Saya masuk sel itu, saudara, itu hanya 2 kali 2 meter. Itu saya di sel di situ ditelanjangin lagi. Sudah berdarah, ini sudah dibutakin kepala saya. Lalu ditelanjangin. Ini tinggal pakai celana dalam dengan baju dalam. Jadi celana panjang itu tidak boleh kita bawa di dalam sel, karena ada yang biasa bunuh diri. Dia ikat itu, dia gulung ini celananya panjang, baru dia ikat lehernya, gantung di besi, saudara. Sehingga saya ditelanjangin. Di situ saya tidur, di situ saya makan, di situ buang air. Itu kejamnya itu, saudara. Itu Muhammad Kece itu hanya dilumpurkan kotoran tai. Tapi saya di sel begitu 3 hari 3 malam, saudara, ditelanjangin lagi. Begitu dingin, saya tidur di lantai. Saya hanya dikasihkan makanan itu setiap hari, hanya pagi saja dengan malam jam begini dikasihkan makanan. Itu pun juga makanan saya tidak pernah makan. Itu bertumpuk, itu makanan hanya dibuang di bawah kolong itu, sel itu. Ada piring plastik, saudara. Piring plastik hanya dia punya lauk hanya tempe. Saya tidak, selama 3 hari itu saya tidak makan. Saya puasa. Sama ingin melihat kuasa Tuhan Yesus itu. Pada waktu itu saya sudah lapar, saya sudah lemas. Terakhir itu saya tepuk itu lantai. Saya sudah berdoa. Saya berdoa. Akhirnya ketiga malam saya tepuk lantai. Saya bilang, "Tuhan Yesus, demi langit dan bumi, saya junjung tinggi hormat bagi Engkau, ya Allah. Kalau memang Engkau Tuhannya orang Kristen, Engkau tolong aku saat ini juga. Aku teraniaya, aku terintimidasi, aku tidak bisa apa-apa lagi, Tuhan. Hanya Engkau lah satu-satunya Engkau yang menolong saya." Pada malam itu juga ada suatu bisikan. Dia berkata, 3 detik, 3 menit, 3 hari, 3 malam. Saya tidak mengerti dengan bahasa itu, saudara. Karena baru saya mau masuk Kristen, saya tidak tahu. Jadi kepekaan kita, kalau ada segala sesuatu, ada suara-suara kepada manusia atau kepada gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan, harus peka. Kita harus benar-benar menangkap
firman itu, saudara. Pada waktu itu, saudara, dia katakan 3 detik, 3 menit, 3 hari, 3 malam. Tiba-tiba saya bingung apa artinya itu, saudara. Ternyata malaikat kirim penolong. Hotman Sitompul, pengacara Mawar Saron, dia datang pagi itu jam 10. Dia tanyakan, ada nggak seorang haji yang masuk sini nama ini Abdul Tahir? Oh, ada. Akhirnya dikasih pakaian saya, mereka nego dan nggak ada kesalahan saya. Akhirnya saya dibebaskan di situ, saudara. Itu kuasa Tuhan. Artinya kita berdoa sungguh-sungguh. Kita berdoa itu jangan harus ada satu power. Kita kalau ada kebutuhan kita kepada Tuhan, kita masuk di kamar. Kita seperti Tuhan Yesus telah berdoa, bukan lagi keringat yang keluar dari darah. Seperti ada pemujian penyembahan itu kan kita lagi penyembahan, lalu kita benar-benar kayaknya ada Roh Kudus yang datang jamak, tiba-tiba kita jatuh. Itu namanya kita itu roh yang masuk dalam kita, dalam tubuh kita. Amin, saudara. Jadi kita berdoa harus sungguh-sungguh segenap hati kita dengan jiwa kita. Kalau kita memang betul-betul kita butuhkan Tuhan, kita harus benar-benar berdoa. Sehingga banyak hal yang saya dapatkan, saudara. Jadi selama saya mengikuti Yesus itu banyak tantangan yang saya hadapi, saudara. Bahkan istri saya mereka cerai di pengadilan, saudara. Anak saya 2 harus saya berbagi sama dia. Jadi itu keputusan pengadilan. Anak saya yang di Jerman, 1 yang pilot, tapi anak saya masih bagus, artinya masih ingat orang tuanya. Dia masih kirim biaya hidup saya setiap, karena di pilot itu gajinya dia 60 sampai 80 juta. Jadi setiap bulan dia kirim 15 juta masih dia kirim. Itulah saya pelayanan. Jadi saya pelayanan itu saya pergi minta-minta, saudara. Saya pernah dulu saya masih Islam, saudara. Saya sekali ceramah 30 menit itu bisa 100 juta sampai, makanya Ustadz itu banyak yang kaya 100 juta doang. Tapi selama saya menginjil, saya sudah menginjil seluruh Indonesia, di Papua, Jayapura, Timika, Wamena, Merauke sampai Asmat, sampai Manukuani, semua saya sudah. Kalimantan, Banjarmasin, di Kalimantan di Berau 500 orang kita baptis. Di Papua, di Pantai Hamadi itu ada hampir 70, hampir 100 orang. Terakhir kita baptis kalau di Sorong hanya sedikit. Di Makassar yang banyak orang-orang yang pakai jilbab, saudara. Itu hampir kita dibunuh di sana. Itulah tugas kami sebagai penginjil. Bukan hanya tinggal diam. Jadi saya mau ingin tekankan kepada saudara, walaupun kita sebagai jemaat harus bawa jiwa di tempat ini. Amin. Penuhi kursi ini, masih banyak yang kosong. Itu kewajiban kita, karena Tuhan mengatakan di Matius 28 mengatakan, pergilah jadikanlah bangsa muridku, baptiskanlah mereka dan ajarkan mereka. Kita harus ajarkan. Kalau kita datang di sini sudah bawa jiwa, 1 jiwa kita menangkan saja, maka malaikat akan bersorak-sorai. Amin. Itu luar biasa, saudara. Saya mau ingin kembalikan bahwa mengapa harus saya masuk Kristen? Karena saya menemukan di dalam Al-Quran yang mengatakan salawat Nabi Muhammad berkata, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad kama berkata Sayyidina Ibrahim. Dia berkata, Muhammad, ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku dan pengikutku. Jadi kalau kita sebagai pengikut Muhammad itu tidak ada keselamatan. Mudah-mudahan engkau selamat. Tetapi Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Amin. Itulah jalan yang sesungguhnya. Kita ini mencari tidak ada. Kita mencari, kita baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia katakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar. Padahal kita sudah diberikan. Ihdinas siratal mustaqim adalah suatu tempat. Jadi suatu perlindungan. Perlindungan itu adalah Yesus Kristus satu-satunya perlindungan. Amin, saudara. Tidak perlu kita cari jauh-jauh, sudah ada. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah perlindungan.
Kalau kita sudah datang kepada Yesus, kita itu terlindung. Amin, saudara. Itulah hanya orang tidak memahami. Karena saya bisa memahami daripada arti Al-Quran karena saya mengaji. Kami sangat disiplin, saudara. Bangun pagi, pulang sekolah, harus menghafal Al-Quran. Alif, ba, ta, sa, jin, ha. Kita harus menghafal itu. Maghrib itu sudah begini lagi kita punya jantung. Itu saya punya mama itu. Kalau mengajar ngaji itu pakai rotan. Disiplin. Ya kan? Harus kita disiplin, saudara. Amin, saudara. Jadi harus kita juga datang ibadah, harus kita disiplin. Hari Minggu jangan tunda. Harus datang. Jangan bilang tunggu dulu nanti minggu depan saya datang. Harus datang. Kalau datang di tempat ini jangan lagi pindah gereja. Kita harus bertumbuh di tempat ini. Kapan kita harus maju kalau harus kita pindah? Baru marah sedikit, Pak Gembala dengan Ibu Gembala marah sama sedikit. Udah Pak Gembalanya kejam. Pindah lagi gereja. Kapan kita bisa bertumbuh? Kita saudara datang ke gereja itu bukan untuk gembala, untuk Tuhan Yesus. Amin. Walaupun marah biar aja. Jangan sedikit marah, Ibu Gembala marah, sudah marah juga, tidak mau lagi datang ibadah. Harus datang ibadah, amin saudara. Apapun yang terjadi, harus datang. Saya datang untuk Tuhan Yesus. Disiplin. Wal asri innal insana lafi husri illa lazina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Wal asri artinya demi masa, demi waktu. Waktu itu penting bagi manusia karena perputaran waktu itu sangat singkat. Tidak terasa saya sudah umur 57 tahun. Saudara sudah ada yang umur 57 tahun juga kan? Apa yang kita berikan untuk Tuhan? Apa yang kau berikan untuk Tuhan? Apa yang kau berikan untuk keluarga? Engkau sudah menolong yatim piatu sudah berapa orang? Janda-janda berapa orang yang kau tolong? Harus saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Apalagi kita sama-sama satu jemaat di gereja ini. Jangan kita lihat saudara kita kesulitan lalu kita tidak tolong. Amin. Tetapi saya mau ingin tekankan, jangan khawatir tentang hidup, yang penting cari Tuhan. Dia katakan di ayat 33 mengatakan, Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kita cari Tuhan. Datang ke gereja ini kita cari Tuhan, bukan cari manusia. Bukan datang bisnis, tidak. Di sini kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus pada saat dia berjalan, dia menemukan muridnya lagi tertidur. Siapa? Petrus. Lalu Tuhan Yesus berkata, sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Jadi kita datang ibadah hanya 1 jam saja, kita diberikan kesempatan. Jangan datang ibadah banyak alasan. Banyak alasan datang ibadah. Pura-pura main telepon. Lagi gembala di sini menerangkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Pura-pura nelpon. Kita harus fokus. Kalau engkau mau diberkati, fokus untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita ibadah hanya sekali seminggu. Bayangkan kita orang Islam hari keselamatan susah banget. Bayangkan kita berdoa dalam malam harus menawai Tuhan di rumah yang kita berguru dengan air baru kita ibadah. Tapi orang Kristen enak langsung buka Alkitab, masih ada tanya-tanya, masih ada baby kalori itu langsung baca Alkitab. Enak sekali. Tapi kita diajarkan disiplin. Haleluya. Kristen juga harus disiplin. Makanya saya katakan, kalau dia seorang Kristen belum tentu dia pengikut Kristus. Tapi kalau dia pengikut Kristus sudah bukan dia orang Kristen. Apa sebabnya saya katakan demikian? Karena orang Kristen masih banyak yang melakukan main judi, merokok. Ya kan? Masih banyak bapak-bapaknya, bukan bapak-bapak di sini, yang sana. Iya, di Papua sana. Tapi bapak-bapak di sini baik-baik. Amin, saudara. Iya. Jadi Kristen itu masih banyak penipu, pembohong. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, dia pengikut Kristus, dia akan takut akan Tuhan. Saya berikan satu contoh.
Ada salah satu jenderal penguasa kaya raya, Ferdi Sambo kan, dia orang Kristen, tapi dia tidak menunjukkan dirinya bahwa dia pengikut Kristus. Dia membunuh, ya kan? Menghilangkan nyawa. Apakah dia seorang pengikut Kristus? Tidak. Kalau kita pengikut Kristus, kita tidak bisa mengkhianati gembala kita, sahabat kita, saudara kita. Banyak. Di Bekasi juga ada anaknya ini dia racunin orang tuanya. Di Toraja ada bapaknya dia potong lehernya. Itu di Papua sana sama-sama orang Kristen. Jam 6 pelayanan di Wamena. Ini sama-sama kita penjual bensin dengan orang itu, penjual bensin ditebas kepalanya, putus. Saya pelayanan di Wamena sekitar jam 5 sore. Itu. Jadi kita ini tidak satu jaminan orang Kristen, kecuali dia mengikut Kristus akan takut akan Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi saya melayani banyak juga, saya ditolak. Saya melayani, saya datang sama hamba Tuhan atau pengusaha, Pak, aku mau pelayanan ke Manado. Dia bilang itu hamba Tuhan atau pengusaha. Dari gereja mana? Ya. Dari organisasi mana? Padahal Tuhan Yesus berkata, tidak pandang dari gereja mana. Suruh berdoa dulu. Akhirnya apa? Saya nggak mau lagi. Mendingan saya punya modal sendiri, saya jalan. Bayangkan kita datang doa puasa, harus korbankan waktu, tenaga, materi. Kita pulang pergi ini 5 juta. Datang hanya berdoa 3 hari di sini. Karena kita cari Tuhan. Amin saudara. Gak usah terlalu pelit kita hidup di dunia. Kita harus terbuka tangan kita. Arti daripada terima kasih gimana? Terima, kasih lagi. Bukan hanya menerima, tidak memberikan. Kita harus terima, kasih lagi. Dunia ini bukan milik kita sendiri. Makanya kalau ada berkat kita, kembalikan untuk Tuhan. Perpuluhan kita itu adalah tugas kita. Kewajiban kita untuk mengembalikan, kita mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup di dunia. Kembalikan, disiplin. Haleluya. Bukan kita kasih itu buat gembala, ibu gembala, bukan, untuk Tuhan. Itu urusan Tuhan, vertikal dari horizontal. Hablum dan nas, hablum dan Allah. Hubungan antara manusia itu ya kita saling berbagi. Manusia dengan Tuhan itu tidak terputuskan, saudara. Tetap ada hubungan kita. Haleluya. Iya, itulah. Itu sangat tidak gampang. Seharus menjadi orang Kristen. Pada waktu saya pulang dari Pakistan, saudara, saya lagi sholat ini bukan tidur, saudara, tidak mimpi. Ini lagi saya lagi doa. Tiba-tiba ada cahaya. Itu cahaya hantam di muka saya. Itu panas sekali. Ada cahaya. Lalu ada suara berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa. Pada waktu itu saya tidak mengerti, saudara. Saya katakan astagfirullahaladzim. Saya tanya istri saya, Ma, kok saya lihat itu Tuhannya orang Kristen seperti itu, ada kawat duri, ada darah. Wah, nggak usah percaya itu dajjal, setan. Dibilang istri saya, saudara. Kedua kali pulang dari Pakistan, saya lagi sholat. Tapi pertama itu saya dijamah oleh Tuhan, tapi saya tidak mengerti pada waktu tawaf naik haji. Kita kan naik haji harus tawaf mengelilingi Ka'bah, dan kita cium itu batu hajar aswad. Itu batu hajar aswad itu batu hitam. Itu gambarnya kayak modelnya rahim ibu. Jadi kita datang cium rahim itu. Lalu kita berputar, kita melempar setiap kali putaran kita lempar lagi itu setan di situ. Setan. Kita harus teriak, Allahumma labbaika labbaika, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kita keliling terus. Padahal kita datang hanya menyembah setan. Jin. Itulah karena adat mereka orang Arab, kita diperbodohi sama orang Arab sebenarnya. Kita bawa uang kita ke sana, bawakan berapa triliun per 1 tahun.
mereka yang kaya kita yang miskin. Kan oke. Haji Ini sebenarnya kita hanya tur sebenarnya, jalan-jalan. Tapi kita diberikan gelar haji supaya bangga kita ini haji, saudara. Saya dua kali, saudara. Jadi mama saya itu saya haji hanya beli emas batangan laku di Makassar dia jual. Jadi semuanya orang Makassar itu pakai emas, giginya pun juga pakai emas. Iya, orang Makassar itu banyak pakai emas, saudara. Jadi setelah di tangannya itu emas semua. Datang tawar ikan yang berapa itu ikan? Ini emas. Lalu yang penjual ikan juga dia kasih lihat kan giginya, 1.000. Nah, itu kan begitu. Saing-saing. Itulah orang-orang Makassar, saudara. Jadi pada waktu saudara saya lagi begitu kedua kali saya lagi sholat lagi, kok tiba-tiba ada salib di sujadah saya. Akhirnya itu salib dia masuk di kepala saya. Itu saya sakit itu 7 bulan. Sangat tanya saja itu mereka Pak Jeptri Toludiu itu semua di wilayah Lampung. Saya sakit hampir 7 bulan. Tuhan proses itu, saudara. Dengan lewat penyakit itu bisa disembuhkan, saudara. Tuhan itu caranya begitu supaya kita yakin percaya bahwa sesungguhnya Tuhan yang menyembuhkan. Dia juga yang dia awal dan akhir, artinya dia juga mengadakan, dia juga yang ambil. Itu ajaib Tuhan. Pada waktu itu saya sudah sakit, saya keliling ke dukun dengan istri saya, tidak ditemukan penyakit itu, saudara. Akhirnya masuk rumah sakit, jual rumah satu, karena saya punya rumah dulu ada 9. Karena istri saya pengusaha, apalagi istri saya keluarganya wali kota Bekasi, Rahmat MPD. Setiap proyek itu dikasih sama istri saya. Dulu saya sama-sama istri saya bisa tidur di atas duit. Kita masih jadi pengusaha, saya masih sama-sama. Tapi sekarang istri saya sudah di Jerman, sudah nikah ulang lagi. Jadi saya tinggal sendiri di Jakarta bersama anak saya. Itu pun juga anak saya dibelikan rumah, itu khusus dibelikan mamanya. Dikasih mobil, rumah dikasih 500 juta. Saya juga beli sendiri. Itu hasil. Saya keluar dari rumah, pakaian di badan, saudara. Tidak punya apa-apa. Ditolak mentah-mentah. Saya gembel di Jakarta ada berapa bulan. Saya sama-sama Mongol itu sampai tidur di kolong jembatan. Dulu Mongol itu saya tidak tahu dia akan kaya seperti itu. Dekil, ada jenggot-jenggotnya, dan ada istrinya itu orang Ambon dulu. Dia punya, ada anak satu perempuan. Itu punya berantem terus. Jadi di situ, saudara, saya mengalami suatu betul-betul panggilan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Jadi tidak main-main. Saya harus mengorbankan semuanya. Istri saya, keluarga saya, orang tua saya, jabatan saya sebagai dosen, saya tinggalkan semua untuk Tuhan. Di luar daripada Yesus tidak ada keselamatan. Amin, saudara. Jangan tinggalkan Yesus hanya gara-gara upahnya dapat jodoh, cowok yang ganteng, istri yang cantik. Tidak itu, saudara. Kita harus mencari dengan seiman kita. Amin, saudara. Supaya kita sejalan. Harus suami istri itu harus bergandengan tangan. Haleluya. Saya sakit, saya keliling rumah sakit tidak ditemukan. Akhirnya ada orang Batak begitu. Ada ibu-ibu tetangga saya, dia bilang, Pak Haji itu boleh sembuh, tapi kalau dia doakan orang Kristen. Saya cari ibu itu. Dia bilang, iya, kalau Pak Haji mau sembuh, nanti didoakan katanya di Tiberias. Akhirnya saya minta antar di Tiberias. Saya pakai roda itu. Roda tiba di sana. Mereka ada perjamuan kudus. Itu saya tidak tahu perjamuan kudus. Mereka nyanyi, habis itu mereka minum anggur. Sesudah itu dipanggil ke depan, lalu didoakan. Pada waktu mereka kelilingin, mereka tumpangkan tangan di kepalaku itu, saya rasakan ada damai sejahtera, ada seperti dingin sekali. Amin, saudara. Jadi jangan main-main dengan doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau ada anak kita sakit, jangan bawa di dukun. Doakan. Kalau agak kurang pintar, cerdas anak kita, tumpangkan tangan. Suami istri, kita sudah diberikan kuasa dan otoritas. Doakan di dalam nama Yesus, biar anak saya Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau lawat dia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jadikan anak yang pintar dan cerdas, otak kecil, otak besarnya juga Tuhan Engkau jamah dia. Amin, saudara. Doakan.
Kalau tidak mampu doa, datang di gereja ini, ada ibu gembala, ada pak gembala yang akan mendoakan saudara. Jangan bawa kepada dukun. Seperti ada tetangga saya kan, suami istri tiap hari berantem. Pada waktu itu tetangga saya itu baru masuk suaminya ke rumah, dia sudah hadang. Di mana kewajibanmu? Ini mau makan, tidak ada beras, mau bayar listrik, anak-anak mau bayar sekolah, tidak ada. Akhirnya suaminya kembali lagi bertengkar di warung. Lalu ditanya, bang kenapa? Ya pulang juga di rumah istri saya cerewet. Tapi ibu-ibu sini tidak ada yang cerewet ya. Ya harus mengasihi. Orang Kristen itu harus mengasihi, saling bergandengan tangan. Amin. Berdoa. Kalau kita tidak, nggak usah khawatir. Yang penting datang kepada Tuhan. Nggak usah kita banyak berpikir. Nggak usah kita ketakutan. Gunda gulana itu nggak usah. Tuhan pasti memberikan kita indah pada waktunya. Amin saudara. Tuhan pasti. Kan dia katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Tidak selamanya dia berikan kita kesusahan. Amin saudara. Iya. Iya, kalau umpamanya suami kita kadang-kadang jarang pulang, suka mabuk-mabuk, suka main judi, suka bahugel, jangan musuhin seperti tadi itu. Belum masuk di rumah dia sudah hadang. Akhirnya suaminya datang bertengkar. Tanya, kenapa nggak pulang? Suami istri saya sih kayak cerewet, ya kayak radio rusak. Akhirnya hilanglah berkat itu, padahal berkat itu dia membawa. Iya, kalau suami kita agak begitu, pada waktu dia sudah terlelap di tempat tidur, istri harus berdoa. Tuhan Yesus, biarlah engkau jamah suamiku, biarlah dia jadikan imam dalam keluarga, punya tanggung jawab, bisa menafkahin istri dan anak-anaknya. Tuhan Yesus, biarlah engkau ubahkan. Doakan suami, jangan berantem. Begitu juga istri. Kalau cerewet, kalau pelit, suka umpetin duit di sininya, doakan. Kalau istri lagi terlelap, doakan juga dalam nama Yesus. Biarlah istri saya menjadi istri yang baik, istri yang punya tanggung jawab ya Tuhan, yang mengasihi, jangan cerewet, jangan suka rumping dan sebagainya. Kita doakan. Kalau kita sudah doakan tiap hari, tiap malam tidak berubah, ambil handiplas baru tutup mulutnya. Begitu, jangan main pukul. Karena suami sekarang banyak yang main pukul, sedikit main pukul. Tapi saya tekankan ke saudara, saya 25 tahun berkeluarga, saya tidak pernah pukul istri saya. Mendingan saya keluar rumah, saya jalan-jalan, saya tinggalkan dia. Ya, itulah berumah tangga. Kadang istri saya 3 hari 3 malam karena dia pegang proyek, tidak pulang ke rumah. Saya yang urus anak-anak saudara. Capek saudara. Amin saudara. Tapi tetap dia percaya, saya tidak pernah saya macam-macam saudara. Enggak. Hanya saya tetap sebagai kepala rumah tangga. Tapi Tuhan berkehendak saya harus terpisah. Iya, tidak ada masalah. Saya relakan semuanya. Amin saudara. Iya, kita bisa lihat di ayat selanjutnya. Kita bisa Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, dia katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan tidak akan melepaskan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tidak akan dia jadikan kita yatim piatu, tidak. Dia akan memberikan penghiburan, damai sejahtera dalam hidup kita. Amin saudara. Saya juga walaupun hidup sendiri, kadang Pak Pendeta Jeffrey datang ke rumah, tapi saya senang itu kalau saya menolong orang. Kalau orang butuhkan, saya tidak bisa tidur. Gelisah saya kalau saya tidak nolong orang, saudara. Itu jiwa saya, saudara. Jadi di wilayah 8 itu, saya banyak tolong juga orang. Walaupun saya terbatas hidup saya, tapi luar biasa. Saya sekolah Alkitab 2 tahun di Toraja. Saya tiba di sekolah Alkitab di Toraja, tidak punya apa-apa, hanya pakaian di badan, saudara. Di Toraja, pakaian di badan, tidak apa-apa. Saya pikir itu sekolah Alkitab itu bagus, ternyata tidak. Hampir saya kabur dari situ, hampir gagal. Bayangkan saya tidur malam, tidak ada sarung, tidak selimut. Kan di Toraja itu di hutan,
dikelilingin dengan bambu. Itu dingin sekali kalau malam. Setiap malam saya mau tidur, saya ambil itu kasur busa, saya tutup diriku karena nggak ada selimut. Saya punya pakaian baju hitam putih, itu 2 hari baru saya cuci lagi, saudara. Pada waktu 7 bulan saya berjalan, saya sekolah Alkitab di sana, mereka pulang semua, anak sekolah hampir 100 orang pulang masing-masing Natal. Saya tinggal sendiri di asrama di Toraja, saudara. Malam itu mereka tinggalkan saya, tidak punya makanan, tidak punya. Di pastori itu mereka tutup pastori, tidak ada makanan. Akhirnya apa? Maghrib saya pergi petik itu daun singkong yang lebar itu, yang karet. Saya rebus karena saya sudah lapar. Saya rebus, saya kasih garam, saya kasih daun serai. Lalu saya letakkan air minum dan daun serai. Lalu daun serai itu, daun singkong saya angkat begini di dalam nama Yesus, biar daun singkong ini menjadi daging, saya makan. Kenyang juga, saudara. Itu penderitaan. Kalau saya mau menangis, hampir saya kabur. Tidak gampang sekolah Alkitab, saudara. Akhirnya suatu saat saya dipanggil sama Mami Da Costa. Di situ ada rumah doa, saya datang berdoa, saya bersaksi situ. Baru ada hamba Tuhan yang kasih saya nomor, lalu saya hubungi, saya pelayanan. Jadi 2 tahun saya pelayanan, 2 tahun saya sekolah Alkitab. Saya sambil pelayanan di sini, saudara. Saya buka, setelah saya sudah lulus, sudah dapat ijazah, saya buka, saya punya rekening saya itu 100 juta. Itu saya tabung, itu persembahan kasih itu selama saya sekolah. Saya pulang, lalu saya beli tanah itu, saya bikin rumah. Karena apa sebabnya? Saya harus berusaha, karena keluargaku itu kan jejelekan mereka. Saya biarlah itu Pak Tahir itu biar jadi gembel, jadi peminta-minta, pengemis dan sebagainya. Oh, saya hanya katakan sama Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang berbuat. Itu proses itu, saudara. Saya malu, hampir juga saya bunuh diri, tapi Tuhan masih mengasihi saya. Saya tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Berjalannya waktu, saya beli rumah itu, saya bikin rumah. Pada waktu saya mau bangun rumah itu, sulit sekali. Sudah tembok, sudah keliling temboknya, tapi atapnya tidak ada. Tidak ada uang sama sekali. Ini mau COVID, pada waktu COVID, susah sekali. Akhirnya maghrib, sekitar jam 2 malam, bukan maghrib lagi, sudah jam 2 malam, itu tukang sudah pada pulang. Saya duduk di tembok di pojok sana, saya berdoa, saya angkat tanganku. Apa sebabnya kita angkat tangan? Kalau gembala mengatakan angkatlah, terimalah berkat, angkatlah, terimalah berkat, angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Artinya kita itu menerima berkat dari surga, menyerah. Tidak bisa ada kekuatan apa-apa, seperti orang perang. Kalau orang perang bilang angkat tangan, kalau angkat tangan tidak ditembak, tapi kalau tidak diangkat tangan dia ditembak. Itu perang tentara papa saya. Jadi kalau gembala mengatakan angkatlah, terimalah berkat, itu saya hanya berdoa, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Artinya bukan minta kekayaan harta benda atau finansial, tetapi kekayaan itu ilmu pengetahuan. Banyak kekayaan yang harus kita miliki, bukan hanya berupa finansial saja. Kecerdasan, kepintaran, apapun saja aku kaya. Apapun yang kita perkatakan itu akan terjadi. Amin, saudara. Yang penting kita imani. Saya berdoa di sudut itu, Tuhan, Engkau lihat rumahku tidak ada atapnya, dia beratapkan langit, Tuhan Yesus. Kalau Engkau berkehendak, biarlah Engkau tolong aku dengan caramu yang ajaib dan luar biasa. Besoknya jam 5 sore ada yang telepon saya, Pak, ada uang saya salah kirim 25 juta. Kalau boleh kirim 20, ambil saja 5 juta. Saya langsung pergi lihat ATM saya, benar 25 juta. Saya kembalikan 20 juta, 5 juta saya ambil. Itu kan hak saya dikasih. Yang bukan hak saya kembalikan. Pak, terima kasih. Bapak ini jujur sekali. Kalau orang lain tidak kembali. Kalau ada apa-apa, telepon lagi saya. Puji Tuhan. Itulah 5 juta saya beli aspes yang second sama orang Madura. Yang penting ketutup. Saya tambal-tambal yang bocor-bocor itu. Ya, jadi saya beli juga bajaringan. Pokoknya bajaringannya juga yang second, tertutup itu. Puji Tuhan. Itulah doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang penting kita yakin, benar-benar kita berdoa, berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu luar biasa. Yang penting kita jauh dari dosa. Kalau orang berdosa itu tidak akan ada jawaban yang pasti. Haleluya. Coba kita lihat di ayatnya kalau tidak percaya.
Di Yesaya 59 ayat pertama dan 2. Di situ perikopnya dosa adalah penghambat keselamatan. Yesaya 59 dia katakan ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi walaupun kita berdoa sampai lutut kita sampai copot dan dahinya kita sampai hitam, kalau masih ada dendam, amarah, akar pahit, itu dosa yang kita lakukan tidak akan ada jawaban. Karena tubuh ini adalah bait Allah yang sudah dikuduskan dan disucikan, yang bisa menerima kuasa Tuhan hanya orang-orang yang tidak berdosa, saudara. Tetapi kalau kita masih ada akar pahit antara kita jemaat jemaat saja main. Ya, kita harus saling menyapa. Amin saudara. Bergandengan tangan, saling menyapa, saling menolong. Kalau ada kita yang kekurangan, iman kita kekurangan, tolong dia. Amin saudara. Iya. Supaya kita selalu diberkati. Amin saudara. Iya. Terakhir ya. Kita Puji Tuhan, saudara sudah menyaksikan tayangan tadi. Kami berharap saudara tetap selalu diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.